telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Teman-teman yang saya sayangi dan dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berisi tentang mencintai Rasul. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita untuk lebih mengenal Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat merasakan cahaya Islam. Berkat beliau kita dapat memperoleh dan Rasulullah sangat mencintai. Rasulullah sangat memikirkan nasib umatnya. Rasulullah akan memberi syafaat pertolongan kepada umatnya. Kira-kira Bapak, Ibu, serta teman-teman di sini ingin tidak dicintai Rasul? Alhamdulillah. Adakah yang tahu bagaimana cara mencintai Rasul? Ada yang tahu? Yang pertama adalah kita harus mengenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi, agar kita mencintai Rasulullah SAW, kita harus mengenal beliau lebih dulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di bumi. Dialah khatam an-nabi, penutup para nabi dan rasul. Tak ada lagi rasul maupun nabi setelahnya. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama. Contohnya, santun, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik dan benar, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Yang kedua adalah membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa. Karena Rasulullah SAW memiliki gelar asli yang berarti benar dan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, menaati segala perintah Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarangnya dan yang dibenci. Ingatlah, taat itu tidak hanya sebagian
juga dengan ajaran Islam. Harus lengkap, mau sholatnya, puasanya, sedekahnya, senyumnya, jangan pilih-pilih. Itu baru namanya taat. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasulah faqad ata'allah Allah. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Yang terakhir, cintailah beliau dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah. Teman-teman yang saya sayangi, dengan mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati merupakan satu jalan bagi kita untuk dapat meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berujung diampuninya segala dosa dan kesalahan. Sebagai itu, marilah kita saling mendoakan semoga kita bisa meniru akhlak para nabi dengan cara mengenalnya dan rajin berselawat kepadanya. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan